Assalamualaikum Pak Jaya, selamat pagi. Senang sekali bertemu dengan Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu Emi. Ya, saya juga Iya, senang sekali nih Bu Emi nih. Sudah lama nih kita tidak berjumpa. Baru iya, semalam ya kita tidak berjumpa nih. iya Ya, Pak. sudah Terima bertemu lagi kasih. di ruang kolaborasi ini. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak untuk kesediaan waktu Bapak pada hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi terkait apa namanya membahas suatu problem atau permasalahan dan semoga apa yang kita bicarakan ini nantinya akan membuahkan hasil yang lebih baik ya Pak ya. Iya Oke. Ibu Emi, amin amin. Nah, kebetulan sekali nih Bu Emi kita berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan Ibu Emi, terutama di dalam kelas saya nih terutama. Jadi saya memiliki problem nih, aduh yang cukup buat saya apa ya, pusing dan apa ya, khawatir nih Bu Emi. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya Pak. Saya mengerti sebagai guru kita mengalami kegelisahan jika ada permasalahan anak didik kita yang mungkin kurang semangat dalam belajar. Nah, tapi sebelum saya lebih jauh, saya ingin bertanya Pak, Iya apa Ibu Emi. menurut Bapak, apa yang menyebabkan peserta didik Bapak tersebut mengalami sepertinya kurang semangat nih Pak dalam pembelajaran Bapak Pak? Iya, kok Ibu tahu ya? Ibu punya indera keenam sepertinya ini. Iya, jadi, kebetulan di kelas saya nih kelas 6, Hmm. eee, baru masuk sih tahun ajaran 2024, 2025. Saya melihat secara garis besar lah ya, mengamati, eee, anak murid ya, ada satu yang saya amati itu dari udah berjalan beberapa hari lah belakang ini, terlihat murung, ya, lemah, lemas, ya maksudnya, tidak bergairah dalam pembelajaran di kelas, itu Bu Emi, Iya Pak. Oh iya permasalahan saya. iya kan untuk materi hari ini kan waktu itu Bapak sudah coba chat saya ya Pak ya bahwa kita kan diskusikan tentang problem permasalahan tentang anak yang tidak semangat belajar. Jadi mohon maaf tadi saya langsung masuk kepada topiknya ya Pak. Iya, Iya. nggak apa-apa Ibu, ya, Jadi luar biasa Ibu, karena saya terlalu bersemangat nih Pak untuk bertemu dengan Pak Jaya pada kesempatan hari ini. aduh, Baik, iya jadi saya Bu, lanjutkan gimana Pak. tuh Bu, problem Saya saya nih? Heeh. Saya lanjutkan Pak. Eh, apa yang Bapak lakukan? Apa yang sudah Bapak upayakan supaya anak itu merasa tertarik dalam pembelajaran Bapak Pak? Iya, ada beberapa hal sih yang sudah saya, apa ya, lakukan, mungkin, perlahan, tapi tidak masif, tidak besar, mengenai saya penyampaian, apa, melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknik diskusi kelompok, ya, lalu, eee, mereka bertukar informasi di dalam satu diskusi tersebut, lalu mereka membuat, suatu produk, salah satunya itu, poster yang berhubungan dengan materi yang terkait lah, ibarat seperti itu. Jadi, memang sih terlihat, ada apa ya, beberapa anak yang proaktif dan namun ya anak tersebut ya masih seperti seperti itu, belum mengarah ke arah apa ya, meningkatnya motivasi belajar. Jadi tetap ya itu lemes, lemah, tidak bersemangat gitu dalam pembelajaran. Apa yang harus saya lakukan, mungkin kurang ya, Bu. Apa gimana ya? Coba Ibu, Baik. saya masih pusing ini, Bu. Nah, pertama saya sepakat dengan upaya yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Bapak begitu Mhm. mengapresiasi setiap proses pembelajaran dengan menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, beragam tentunya. Seperti tadi Bapak katakan bisa diskusi kelompok, bisa dengan menghasilkan sebuah produk, infografis. Nah, seperti itu Pak, itu sudah sangat baik yang sudah Bapak lakukan.
Namun saya ingin tanyakan juga Pak, bagaimana peran serta anak tersebut atau mungkin dukungan yang diberikan oleh teman-temannya terhadap anak tersebut dalam kegiatan berkelompoknya Pak, saat proses pembelajaran Iya, tersebut berlangsung. ya memang tidak bisa dipungkiri ya, berbagai macam apa ya, karakter anak itu dalam satu kelompok yang mungkin ya di satu kelompok tersebut anak yang saya maksudkan tadi yang masih lemas, mulai tak bersemangat itu eh, tidak diikutsertakan dalam diskusi kelompok. Jadi ya berjalan sendiri itu kelompoknya. Gitu. Jadi masing-masing anggota tim kelompok bekerja masing-masing. Jadi belum maksimal melaksanakan diskusi kelompok tersebut. Jadi belum ada dampak kepada seluruh tim. Begitu Ibu. Oh Jadi baik. Jadi menurut Bapak masih ada upaya yang harus dilakukan kan ya Pak ya, jika melihat hal tersebut belum berjalan maksimal, di mana anak itu masih terus murung, masih terus kurang bersemangat, padahal teman-temannya pun juga sudah mencoba mengajak untuk berinteraksi, namun anak tersebut istilahnya kurang welcome dengan rekannya tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira rencana Bapak ke depannya apa yang akan Bapak lakukan? Melihat tadi strategi Bapak sudah cukup bagus dengan menggunakan media pembelajaran, dengan menerapkan strategi pembelajaran berkelompok. Nah, itu sudah bagus Pak. Kira-kira apa nih Pak rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk membuat anak ini menjadi lebih bersemangat Pak? ya ada sih beberapa hal yang masih ada di benak pikiran saya yang belum saya tuangkan ke dalam aksi nyata. Nah, Jadi memang sih perlu yang namanya waktu sebenarnya untuk melaksanakan hal tersebut. Bukan halnya bagaimana ya, di sekolah saya kebetulan ada apa ya, tugas sampingan, tugas tambahan lah ibaratnya, yang memakan waktu juga, yang apa ya, bersamaan kegiatan itu juga termasuk problem saya tuh Bu, jadi secara bersamaan kegiatan mengajar dengan kegiatan tugas tambahan tersebut secara bersamaan tuh harus selesai secara bersama. Jadi itu membuat saya apa ya, berbagi waktu yang sangat singkat. Jadi dampaknya ke dalam pembelajaran saya tuh terganggu gitu. Jadi kurang maksimal nih saya dalam mengajar, terutama kan apabila ada kasus anak tadi ya yang lemes, tidak bersemangat. Jadi kita dalam mengajar itu tidak tuntas. Kenapa? Karena ada kerja tambahan lagi di luar hal mengajar tersebut. Jadi mungkin ke depan saya berencana untuk menyiapkan ya RPP lah untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Jadi sudah siap. Ya mungkin kalau misalkan andai kata ada kerja tambahan yang yang diperlukan, yang saya harus mengerjakan hal tersebut, ya mungkin nanti bisa infal ke guru lain karena sudah ada alur dari rencana pembelajaran yang saya buat sebelumnya sih. Jadi biar nanti guru-guru yang mengganti saya bisa melaksanakannya dengan baik dan benar juga tanpa kehadiran saya di dalam kelas gitu. Jadi saya salah satunya sih ada pembelajaran, ya pasti yang pertama sih ya kita masukkan ke dalam pembelajaran diferensiasi. Itu sudah tepat sekali menurut saya. Jadi kita modifikasi di dalamnya dan kita sandingkan beberapa keterampilan sosial emosional. Jadi untuk menentukan karakter untuk mengontrol emosi sosial murid. Jadi kita ada kombinasi antara kognitif, afektif dan kinestetik. Jadi seperti itu Ibu. Jadi salah satunya ya di dalam pembelajaran menggunakan media digital, video, gambar, suara. Jadi terus lalu ada diskusi kelompok, kita bagikan beberapa kelompok. Nah lalu kita buat pertanyaan pemantik dalam kelompok tersebut untuk bisa menjawab gitu. Lalu setelah selesai
dalam kelompok saya buatkan beberapa instruksi untuk membuat produk sih Bu sebenarnya, yang berkaitan dengan materi sih. Jadi anak tidak hanya duduk saja, tapi mereka proaktif untuk menggerakkan seluruh organ tubuh lah ibaratnya, biar tidak jenuh, biar tidak bosan, dan juga sebenarnya sih itu untuk meningkatkan konsentrasi dia, meningkatkan motivasi belajar dia, dan tentunya membuat mereka merasa nyaman dan senang dalam pembelajaran di kelas gitu. Jadi salah satunya itu membuat produk, ya produk poster digital, poster cetak, atau demonstrasi, simulasi gitu. Yang kemarin sudah kita belajar di Loka Karya itu sudah bagus sekali Bu. Mungkin nanti saya akan terapkan itu, simulasi, demonstrasi, yang berkaitan dengan materi ya. Jadi kita menggabungkan 3 faktor yang dibutuhkan: kognitif, afektif, dan kinestetik ya gitu, atau psikomotorik anak. Jadi kita kombinasikan. Jadi seperti itu sih Bu rencana saya ke depan. Jadi tujuannya satu, tujuannya ya itu untuk menuntun anak untuk meningkatkan, membangkitkan kodratnya ya, sesuai dengan kodratnya masing-masing anak. Jadi seperti itu Bu Emi. Aduh, kepanjangan saya. Luar biasa sekali Pak. Jadi saya juga ikut jadi belajar nih Pak dari Bapak nih Pak. Bagaimana strategi Bapak yang akan Bapak terapkan. Saya sepakat dengan Bapak, apa yang Bapak rencanakan itu sudah tepat. Nah, Bapak bisa mengaktifkan di mana gaya belajar setiap anak, kinestetik, auditori, visual, audiovisual. Nah, jika itu diterapkan satu dengan yang lain, kita kemas dengan baik, itu pasti kelas akan menjadi interaktif, anak juga menjadi kreatif, dan tentunya pemahaman dan pembelajaran yang diterima anak akan bermakna ya Pak ya. Nah, sebagai Betul Ibu. Betul. Nah, itu sudah tepat Pak. Nah, sebagai langkah terakhir Pak, untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi rencana Bapak, bagaimana Bapak akan melakukan evaluasi atau melihat bagaimana perkembangan anak ini setelah Bapak menerapkan strategi tersebut? Adakah perubahannya? Bagaimana perubahannya? Bagaimana bentuk tanggung jawab Bapak yang dapat Bapak usahakan atau upayakan? Begitu Pak. Iya Bu Emi ya, insyaallah ya, tanggung jawab yang saya lakukan ke depan ya mungkin terus belajar pada siapapun ya, rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan anak murid itu sendiri, dan lingkungan sekitar itu merupakan suatu ladang pembelajaran bagi kita sih. Jadi kita belajar nggak harus dari buku formal, buku cetak, ataupun internet, ataupun website lah. Di lingkungan sekitar kita juga bisa kita pelajari ya. Salah satunya yaitu pembelajaran, tanggung jawab saya itu terhadap pembelajaran di kelas. Saya akan terus berkelanjutan membuat skema-skema pembelajaran yang memuat atau menuntun anak proaktif, interaktif, apalagi meningkatkan karakter ya, keterampilan, keahlian anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu saya akan kembangkan, saya lakukan ya. Salah satunya yaitu diwadahi dengan apa? Dengan metode pembelajaran yang ya tadi berdiferensiasi dan kombinasi dengan keterampilan sosial emosional, dan tentunya lebih banyak lagi sih Bu, dibuat dengan rencangan ya pembelajaran. Saya buat sebulan 2 bulan ke depan agar tidak terjadi hal yang saya tidak inginkan ya. Salah satunya itu tadi kendalanya, panggilan-panggilan kerjaan tambahan tersebut. Jadi yang secara bersamaan itu dituntut untuk selesai gitu kan, itu tidak mungkin saya dibagi 2 kan, satu kerjaan yang tambah, satu mengajar. Jadi untuk itu ya saya butuh kolaborasi juga dengan rekan sejawat untuk membantu saya infal kelas saya sementara. Jadi kan mungkin ya itu harus dibuat RPP sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah. Jadi buat guru tersebut pegangan nanti saat mengisi kelas saya gitu. Jadi tentu kita belajar dari rekan sejawat juga. Jangan lupa kita berkolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat penting Bu. Membuat bukan kerjasama tim ya, tapi dengan penuh kekeluargaan lah.
lebih hangat, tidak ada apa ya, frontal yang apa ya, yang merusaklah ibaratnya perhubungan, eee, apa ya, kekeluargaan. Bahkan kekeluargaan itu sendiri kita buat dengan ramah, dengan apa ya, satu ikatan yang penting. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan hal yang mendesak itu, ya itu kita butuh rekan sejawat. Jadi, jangan lupakan rekan sejawat itu merupakan apa ya, saudara terdekat kita lah di sekolah. Kalau kita butuh untuk mengisi kelas saat kita mengerjakan tugas yang lain yang sama pentingnya gitu ya, dalam, di manajemen sekolah ini gitu. Jadi ya ke depan ya seperti itu Bu tanggung jawab saya. Terus berkelanjutan, melanjutkan hal-hal yang berdampak positif dan mengurangi hal-hal yang kurang layak atau kurang cocok dilakukan gitu. Seperti itu Bu Emi, aduh Wah, jadi semangat sekali ya Pak. Di sini saya iya, underline, saya garis bawahi bahwa tanggung jawab yang harus kita emban sebagai seorang guru adalah terus melakukan hal baik. Salah satunya dengan kita membangun relasi positif dengan sesama rekan guru kita ya Pak ya. Nah, dengan kita betul membangun Ibu. sosialisasi yang positif, maka kita juga bisa kan saling tolong menolong untuk salah Iya satunya Ibu, memecahkan permasalahan Bapak tadi. Bagaimana iya, jadi rekan guru lain pun juga bisa memberikan solusi dari apa yang telah Bapak lakukan gitu. Artinya dengan Bapak melakukan hubungan baik, maka mudah-mudahan rekan guru lain pun juga akan menerimanya dengan baik. Saya sangat mengapresiasi usaha dan kesadaran Pak Jaya untuk mengatasi permasalahan ini. Baik Pak Jaya, terima kasih untuk kesediaannya hari ini. Jika boleh bertanya bagaimana nih Pak setelah perasaan Bapak nih setelah iya. bersama-sama dengan saya menceritakan segala permasalahan yang Bapak alami Pak. Iya, ya mungkin, sangat luar biasa ya Bu, kita berdiskusi, ada bebet, ada bobotnya ya, ibaratnya, berkualitas, pembicaraan kita ini mengenai seputar pendidikan Indonesia tentunya lah ya. Jadi, sangat-sangat senang lah ya, bisa kita berinteraksi menggali potensi-potensi. Sebenarnya sih kita sudah punya Bu, bekal itu, ya mungkin kita, harus ada wadah, ya salah satunya itu kita berinteraksi. Silaturahim itu kan memperbanyak rezeki, ya rezeki itu kan nggak hanya uang, tapi kan bisa bisa kesehatan, ilmu, dan juga apa, hubungan apa, kekeluargaan gitu. Jadi seperti itu sih Ibu, saya senang bisa bertukar pikiran, menggali potensi-potensi yang kita miliki masing-masing, jadi gitu. Oke, terima kasih Bapak. Doa yang sama pun saya sertakan kepada Bapak. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Dan saya juga Amin, merasa siap Ibu senang hari juga. ini kesempatannya bersama dengan Bapak. Nah, mungkin nanti lain waktu kita bisa sama-sama evaluasi kembali untuk melihat perkembangan dari anak tersebut ya Pak ya. Mungkin nanti kita bisa atur waktu lagi kapan kita bisa Iya, untuk berbincang betul lagi. Ibu. Baik, saya rasa sekian Iya, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf jika dari kalimat saya atau perkataan saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak. Mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum iya, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi, salam Terima sejahtera. kasih. Salam.